Pernikahan kontrak dengan mafia cantik. Episode 12. Tiba-tiba hening. Pria itu tersenyum sekilas lalu kembali datar lagi. Dia tidak mau menampakkan kesenangannya kepada Winda. Jika dirinya sudah menyiapkan sesuatu untuk gadis licik itu. Sepertinya tercium bau-bau kejahilan yang akan terjadi. Di dalam kamar mandi, Winda sedang bersiap-siap untuk pergi ke suatu tempat. Gadis itu berpakaian serba hitam. Celana jeans dan kaos hitam serta jaket berwarna hitam. "Kikan, kau kira kau siapa? Selama ini aku sudah terlalu banyak bersabar terhadapmu. Tapi sekarang aku sudah sangat muak dan geram denganmu, berani-beraninya kamu mengusik adikku. Tunggu dan rasakanlah," gumamnya sembari menatap bayangan dirinya pada kaca wastafel. Winda pun keluar dari dalam kamar mandi. Tak sengaja berpapasan dengan John yang juga baru saja masuk ke dalam kamar. Pandangan mereka sempat bertemu. Namun keduanya saling menghindar tanpa bertegur sapa. Winda juga tidak memasang wajah ramah. Gadis itu menampakkan wajah datar dan sorot mata membunuh. Sedangkan John acuh tak tahu menahu. Winda berdiri di depan lemari sambil menguncir rambutnya, lalu memakai topi berwarna hitam. Setelah sudah merasa semuanya sudah siap, tidak ada yang terlupa. Dirinya segera keluar kamar. Mau kemana lagi dia? John menatap kepergian Winda. Sembari ia merebahkan tubuh di atas tempat tidur. Kepalanya terasa sangat penat, hari ini sangat melelahkan baginya. Winda berdiri di depan pintu kamar Naya. Dibukanya sedikit pintu tersebut, mengintip keberadaan Naya. Sang adik tengah terlelap di tempat tidurnya. Winda menghela nafas pelan. "Aku harus selesaikan malam ini juga. Aku tidak akan memaafkan orang yang sudah hampir mencelakai adikku," ucap Winda. Kini Winda tengah berdiri di depan pintu gerbang sebuah rumah besar yang mewah. Tempat markas besar Kikan, wanita parubaya yang sekarang menjadi mantan bosnya. Winda menarik nafas panjang. Lalu melangkahkan kakinya. "Maaf Nona Winda, Anda tidak diizinkan untuk masuk," ucap salah satu penjaga gerbang. Winda malah terkekeh, menatap tajam penjaga yang tadi berkata. "Persetan dengan kalian semua," teriak Winda yang disusul bunyi suara tembakan. Dor, dor, dor. Dengan gerakan cepat Winda mengeluarkan senjata api dari saku jaket. Lalu menembaknya tepat kepada para penjaga tersebut. Winda menghela nafas kembali sesaat setelah menghabisi semua penjaga pintu gerbang markas tersebut. Ternyata semudah ini pikirnya. Alarm pun seketika berbunyi nyaring dari setiap penjuru rumah besar itu. Peringatan adanya musuh yang menyusup masuk. Tanpa rasa ragu di dalam hatinya Winda melangkah masuk. Berjalan dengan santainya menuju ruangan tempat di mana Kikan berada. Para anak buah Kikan berbondong-bondong mencegah Winda masuk. Ada yang menghadang memakai kayu, dan ada juga yang menghadang menggunakan senjata api juga tentunya. Tapi dengan kepintaran Winda dalam berkelahi, gadis itu berhasil menumbangi satu persatu orang-orang itu. Brak! Winda menendang kuat pintu ruangan di mana tempat Kikan berada. Saking kuatnya tendangannya, pintu itu terpental. Baf! 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 Dengan beberapa kali pukulan tangan kosong, Winda menghabisi anak buah Kikan yang berusaha menyerangnya. Winda berlari kencang ke arah Kikan yang masih duduk santai di kursi kebesarannya sambil tertawa. Namun tiba-tiba saja, baf! Winda terpental akibat dari tendangan seseorang yang tiba-tiba menyerangnya dari arah kanan. Winda langsung berdiri kembali. Menatap tajam orang tersebut. "Jika kau mau menyentuhnya, hadapi aku dulu," ucap seorang pria muda. Kalau dilihat-lihat dia mungkin seumuran dengan Winda. "Dennis." Lirih Winda menatap pria itu dengan skeptis. Setelah itu Winda tersenyum memperbaiki topinya. "Kau kira,
Kau sanggup untuk mengalahkanku? Mustahil. Lanjutnya menertawai pria muda yang bernama Dennis itu. Dennis adalah anak buah Winda dulunya. Dennis sering dibutuhkan jika Winda memerlukan sebuah bantuan. Tapi jika dibanding dengan Winda, tingkat kekuatan dan kemahiran Dennis dalam berkelahi dan menjalankan misi tentu sangat jauh dari kehebatan Winda. Karena itu Winda merasa tidak ada yang perlu ditakuti oleh pria seperti Dennis. Tidak harus memakan waktu lama untuk menghabisinya. Tubuh Dennis terhempas di atas meja yang berada tepat di depan Kikan duduk. Meja itu hancur berkeping-keping, begitupun juga dengan Dennis. Pria itu babak belur dihajar habis-habisan oleh Winda. Sampai-sampai dia terkapar tak bisa bangun lagi. Winda berjalan sempoyongan ke arah Kikan. Lumayan juga pukulan dari Dennis. Pria itu ternyata sudah banyak berlatih. Winda hampir tak sanggup melawannya tadi. Brengsek kau. Kesal Winda seraya melayangkan tinju dan tendangan kepada Kikan. Wanita paruh baya itu tak melawan. Ketika Winda menodongkan pistol di kepalanya. Berani-beraninya kau membongkar identitas adikku kepada Radius. Aku sudah terlalu sabar menghadapimu Kikan, tapi kali ini aku sudah sangat muak dan geram. Kau tak akan sanggup untuk membunuhku. Kikan berkata dengan percaya diri sembari tersenyum licik. Winda menjambak rambut panjang Kikan, membuat kepalanya terhentak di sandaran kursi. Lalu menatapnya dengan tajam membunuh. Kau salah, aku sangat ingin membunuhmu. Bahkan tanganku ini sudah gatal ingin meremas jantungmu, dan melemparkannya di kandang Johnny. Johnny adalah nama rubah yang dipelihara oleh Kikan, sangat buas dan mengerikan. Dek. Kikan berusaha menelan salivanya yang terasa seperti batu. Mendengar perkataan Winda membuat nyalinya menciut. Membayangkan jantungnya yang diremas dan diberi makan kepada Johnny peliharaannya. Winda mengarahkan ujung pistolnya tepat di dahi Kikan. Seringaian mengerikan tercipta di wajahnya. Kikan semakin berkeringat dingin. Tangannya sampai gemetaran. Mati kau Kikan. Teriak Winda seraya menarik pelatuk pistolnya. Tapi apa yang terjadi membuat mereka berdua sama-sama tercengang. Pistolnya tak berfungsi sama sekali. Berkali-kali Winda mencoba tapi peluru tetap tak mau keluar. Kikan yang menyadari itu, langsung tertawa menggelegar. Sial, pelurunya habis, pekik Winda kesal. Sudah ku bilang kau tak akan sanggup untuk membunuhku, ucap Kikan tersenyum licik. Persetan denganmu Kikan. Bentak Winda. Gadis itu pun dengan tak sabaran. Ia memukulkan pistol sialan yang tak berguna itu ke wajah Kikan beberapa kali. Menjadikan wajah wanita itu babak belur. Bengkak dan berdarah. Aku peringatkan kau sekali lagi, jika kau berani mengusik hidupku dan adikku lagi. Aku Winda Roses, bukan hanya berani memborbardir tempatmu ini. Tapi aku akan membakar habis semuanya, membuat kalian mati terpanggang di sini. Kau ingat itu, dasar sialan. Lagi-lagi Winda menendang perut Kikan sambil mengancamnya dengan sangat sadis. Lalu dia berlalu pergi. Kikan hanya bisa menatap kepergian Winda dengan hati yang panas. Tidak terima dengan apa yang sudah dilakukan Winda terhadapnya. Tapi perasaan takut juga menghampirinya, ketika mengingat ancaman sadis yang diberikan gadis itu padanya. Winda berjalan menyusuri jalanan yang nampak sepi itu. Dia tersenyum lebar dengan sangat senang. Karena sudah mengobrak-abrik tempat Kikan. Menghabisi anak buah dan juga Kikan tentunya. Aku sangat puas, sangat-sangat puas. Hahaha. Winda berdecak senang. Sungguh riang hatinya saat ini. Sepanjang menyusuri jalanan sepi itu dengan berjalan kaki. Adakah seorang gadis yang tidak memiliki rasa takut sepertinya? Bahkan dia juga bernyanyi lagu kesukaannya.
Sampai-sampai tak menyadari ada seseorang yang mengikuti langkahnya dari belakang. Winda mulai merasakan sesuatu. Dia tahu jika ada seseorang yang sedang mengikuti langkahnya. Saat dirinya hendak berbalik, tubuhnya terhentak, Winda memberontak. Ketika seseorang menyergap dan menariknya dari belakang. "Sialan, lepaskan aku! Lepaskan aku!" teriak Winda. "Daf! Au! Sakit!" Winda meringis kesakitan memegangi kepalanya yang terhantuk ambang pintu mobil. "John!" teriaknya keras. Winda menatap John dengan wajah masam. Sakit sekali kepalanya yang tadi terhantuk ambang pintu mobil. Pria itu sangat keras. Terlebih wajahnya begitu datar dan dingin. Winda menghela nafas dengan berat. Lalu beranjak merangkak di dalam mobil. Dia berdalih mau duduk di kursi penumpang di belakang saja. Tak mau melihat wajah kaku John. "Apa yang kau lakukan? Duduk yang benar. Kau mengganggu konsentrasi menyetirku." "Tidak mau, aku mau duduk di belakang saja." "Kau sialan, kembali ke tempat dudukmu." "Tidak mau, jangan memaksaku." "Aku tidak suka dipaksa." Keduanya terdiam. Mata John membulat merasakan tangan Winda yang melepak di kepalanya. Winda pun sama, dia terkejut. Bagaimana bisa tangannya bergerak sendiri melepak kepala John? Sial. Dia pasti akan marah. Winda meringis di dalam hati. Takut John akan marah. Kurang ajar, pekik John. "Kembali duduk dengan benar dan kencangkan sabuk pengamanmu." Titah John dingin dan penuh penekanan. Winda menelan salivanya. "Baiklah," ucapnya pelan sembari kembali duduk di kursinya dan mengencangkan sabuk pengaman. Hening. Tidak ada yang mengeluarkan kata-kata. Winda melirik beberapa kali John yang masih terlihat fokus dan menatap tajam ke depan. Winda menggaruk kepalanya yang tidak gatal itu. Ingin bertanya namun ragu-ragu. Winda pun menarik nafas dalam-dalam lalu berkata, Soal tadi aku minta maaf." Menyahut dengan deheman. "Aku serius, aku benar-benar minta maaf dan tidak sengaja melakukannya. Tanganku bergerak sendiri." "Diamlah, aku sedang menyetir." John menoleh sekilas dengan tatapan dingin. Membuat Winda bungkam. "Aku kan tidak sengaja." Gadis itu menggerutu kesal. Sesampainya di rumah, Winda bergegas masuk ke dalam kamar dengan berlarian kecil. Takut jika Naya sang adik akan melihatnya berpakaian seperti itu. John yang tengah sibuk membuka sepatu di depan pintu. Hanya mengeringit menatap kepergian gadis yang dilihatnya sangat aneh itu. Tanpa sadar bibirnya tertarik menciptakan senyuman. Walaupun hanya sekilas, namun sangat jelas nampaknya. Di dalam kamar, Winda tengah sibuk mengganti pakaian di dalam kamar mandi. John menghentikan langkahnya yang hendak menuju kamar mandi. Ia pun memilih untuk melepaskan pakaiannya di dalam kamar dan mengenakan piyama mandi. Mumpung Winda masih berada di dalam kamar mandi, karena bisa-bisa dia berteriak histeris lagi. Jika melihat John membuka baju di depannya, Winda telah selesai mandi. Dia sudah rapi menggunakan piyama tidur berwarna merah muda. Gadis itu keluar dari kamar mandi dengan handuk kecil yang menutupi rambutnya. "Apa lihat-lihat? Belum pernah melihat wanita memakai baju berwarna merah muda," cetus Winda, yang merasa sedari tadi ditatapi oleh John. John membuang muka. Lalu berlalu begitu saja masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri. Siapa yang sedang menatapnya? Winda menghela nafas lega ketika John baru saja menutup pintu kamar mandi. Gadis itu merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Menutup wajahnya menggunakan bantal, sambil hentak-hentak kaki di kasur empuk itu. Sangat memalukan, apa tidak ada warna lain? Aku tidak suka warna yang begitu terang dan mencolok seperti ini.
Suaranya tidak jelas menggerutu dengan bantal yang menutupi seluruh wajahnya. Di mana aku harus tidur? Jika kau menguasai tempat tidur ini. Cetus John. Winda terhentak kaget mendengar suara John. Dia langsung bangun dan duduk. Menatap John seperti sedang melihat setan saja. Sejak kapan dia di situ? Apa dia mendengar yang sudah aku katakan tadi? Haish. Apa yang kau katakan? Kau mau tidur di sini? Bukankah kau biasa tidur di ruang kerjamu? Winda menunjuk pintu ruang kerja John. John menengok ke arah yang ditunjuk Winda, lalu kembali menatap gadis itu lagi. Leherku sakit, jika terus-terusan tidur di sofa. Lagian ini kamarku dan tempat tidurku. Apa aku salah ingin tidur di sini? Winda menghela nafas. Mencoba untuk tidak emosi. Terus aku tidur di mana? Terserah. Sahutnya singkat sembari naik ke tempat tidur lalu tidur terlentang. Baiklah aku yang akan tidur di sofa malam ini, silahkan nikmati kasur empukmu ini, cetus Winda menggerutu beranjak dari tempat tidur. John membuka matanya melirik Winda yang hendak pergi. Tangannya pun bergerak menarik tangan Winda. Tidurlah di sini. Aku tidur di sini. Denganmu. Heh, yang benar saja. Aku tidak mau. Tolak Winda mentah-mentah sambil bergidik ngeri. Aku akan membatasinya dengan guling, dan aku tidak akan menyentuhmu. John menyusun guling di tengah-tengah tempat tidur. Untuk membatasi daerah masing-masing. Winda sebelah kanan dan dirinya di sebelah kiri. Winda sedang berpikir. Sambil menimbang-nimbang perkataan John. Dia pun setuju meskipun sedikit ragu-ragu. Karena rasa traumanya waktu itu. Bersambung.